Berarti dari hari itu tanggal 6 Maret sampai Lebaran nggak ketemu? Nggak ketemu. Nggak ada satupun kabar tentang Alvaro juga Ya, nggak sampai ada? sekarang nggak ada. Sampai sekarang juga nggak ada? Sampai sekarang nggak ada kabar. Nah, setelah viral itu Polda baru tahu kalau anak ini hilang belum diketemukan. Oh, oke. Karena apa? Karena dari pihak Polres laporan tidak dinaikkan ke Polda. Pak, Ibu, kalau misalnya nih ada yang pulangin Alvaro nih, ya entah apapun itu ya, kalau misalnya dia ambil atau apa ya, dia kembalikan Alvaro, akan diproses hukum nggak? Kalau memang dipulangkan ya sudah kita terima dengan apa adanya dan kita maafkan aja kan gitu. Bagi kalian semua yang bisa bantu, bisa temukan dan bisa kembalikan Alvaro kembali ke rumah, saya siap untuk kasih hadiah untuk kalian semuanya, asal Alvaro dikembalikan kepada orang tuanya. Amin. Alvaro Kiano Nugroho, cucunya ya Pak ya? Betul, Pak. Ini Neneknya. neneknya. Ya, Oke. saya kakeknya. Oke. Manggilnya bapak sama mama Alvaro itu. Fotonya ada? Foto ada. Sudah dilaporkan ke kantor polisi? Sudah. Hilang dari bulan Bulan Maret tanggal 6. 2025 ini? 2025. Asal, saya bacain dulu ya. Alvaro Kiano Nugroho, bocah asal 6 tahun, asal Pasanggerahan, Jakarta Selatan, Ya. dilaporkan hilang tanggal 6 Maret 2025 Betul. setelah pamit pergi ke masjid untuk sholat maghrib, namun tidak pernah kembali pulang. Keluarga langsung melakukan pencarian dan melaporkan ke polisi, namun hingga berbulan-bulan sampai hari ini Betul. belum ditemukan. Terkendala karena minimnya rekaman CCTV. Hingga berita terbaru, kasus ini masih menyisakan tanda tanya. Apalagi baru-baru ini ada viral seorang anak yang ternyata Bilqis ditemukan diculik di kota dan ditemukan di hutan. Betul. Ini cucu kandung. Cucu, jadi ya anak saya anak kandung. Ini cucu saya jadinya. Anaknya- Anak saya yang perempuan, si Arum. Oke. Suaminya Agus Nugroho. Ayah ibunya di mana, Pak? Ayahnya di pesantren. Mm-mm. Ibunya lagi waktu itu kerja di TKW. Sampai sekarang. Sampai sekarang udah di Jakarta. Oh, sekarang sudah di Jakarta. Udah di Indonesia maksudnya. Oh, dititipin ke cuman kakek neneknya. kerja di Medan sekarang ini. Nah, kalau ini memang dari bayi ikut saya. Oh, oke. Dari bayi ikut kakek neneknya. Betul. Dia panggilnya apa? Bapak sama mama. Bapak sama mama. Iya. Oke. Jadi bapak sama mama yang gedein. Betul. Alvaro sendiri orangnya kayak gimana sih, Pak? Orangnya kalau di rumah? Orangnya agak ya ceria juga anaknya. Anaknya gesit dan aktif. Apapun juga istilahnya gesit lah. Anaknya itu nggak maluan juga. Kalau ada permintaan memang, kalau ada permintaan nggak diturutin ngamuk. Oh, oke. Ngamuk, nanti marah. Marah pun sebentar. Nanti kalau dibujuk lagi, kembali lagi, udah biasa lagi gitu. Oke. Dan lagi dia nggak pernah jauh dengan saya. Oh, nggak pernah jauh selama Nggak ini? pernah jauh. Selalu sama-sama? Selalu sama. Kebetulan saya kan ketua RT di lingkungan. Oke. Nah. Oh, ketua RT sendiri ya? Iya. Mau lapor siapa lagi ya? Mau Ketua lapor RT? siapa lagi? Oke. Nah, terus udah begitu, mau rapat RT ikut. Mau ke kelurahan, kalau dia tahu ikut. Sedangkan waktu itu dia tidur siang. Saya tinggal pergi ke Kebayoran. Begitu bangun nyari sampai jalan jauh. Nah, untuk ketemu tetangga mau belanja ke warung. Akhirnya dibawa pulang. Baru bilang dengan saya, Oh. Pak RT, itu anak itu sampai ke ibarat peninggaran. Jalan kaki katanya. Ditanya mau kemana? Mau ke Kebayoran. Aku tahu katanya bilang gitu. Oh, lengket banget. Iya. Lebih lengket dengan neneknya atau kakeknya? Saya. Oh, dengan bapak. Iya. Kalau saya nenek ya sepintas saja. Hanya sekitar kalau ini, Mak, aku bagi duit dong, gitu. Oh, lengket banget dengan bapak. Iya. Bahkan kondangan ke Jawa ikut juga.
ke Jawa itu ke Solo. Ikut. Dia nggak mau ketinggalan. Ke Demak, ikut berdua dengan saya. Oh, deket banget. Iya. Oke, sudah sekolah? Sudah TKA. Sudah sekolah ya? Iya. Oke. Kenapa bisa hilang, Pak? Kayak gimana ceritanya bisa hilang? Kita juga waktu itu juga kita nggak punya kecurigaan yang aneh-aneh gitu ya. Biasa aja namanya. Waktu itu juga dia juga masih kondisi puasa, saya juga puasa waktu itu. Kondisi badan kita juga memang iya, lagi beda. puasa ya itu ya? Iya. Memang beda kita puasa sama nggak puasa itu beda. Artinya bedanya begini. Badan saya itu sepertinya kayak kena apa itu istilahnya hipnotis. Jadi linglung. Mau kemana aja rasanya berat, nggak jadi. Mau kemana nggak jadi. Nah jam 12 itu neneknya ini kan kontrol ke dokter rumah sakit Pesanggerahan RSUD. Telepon minta dijemput jam 12 itu. Jemput. Nah terus dia dengar lagi tiduran di sofa. Pak aku ikut. Gitu. Ya udah kalau ikut bangun. Saya bilang gitu kan. Sudah begitu berangkat kita jalan pulang. Setelah pulang tiduran lagi di sofa. Setelah tiduran lagi di sofa, kira-kira saya mau sholat luhur sampai belum jadi. Terus jam 2 itu saya mau sholat luhur itu minta susu. Pak bikin susu. Lah kan puasa dek, kok minum susu. Anak kecil mah setengah hari boleh Pak puasa. Oke. Gitu. Setelah saya buatin 1 botol, dia kan ngedot. Saya buatin 1 botol. Nah, ini dek susunya, minum sambil tiduran. Saya sholat luhur. Begitu saya sholat luhur, entah bagaimana kok saya langsung ketiduran di atas sajadah. Oke. Sampai azan asar saya nggak dengar anak itu keluar. Cuman pada waktu itu ada temennya yang manggil 2 orang, Alparo main yuk gitu. Disautin neneknya dari kamar karena kamarnya dekat. Alparo nggak main, lagi tidur. Orang aku nggak tidur sih mak, aku mau main gitu. Masih ada suaranya ya Bu ya? Masih ada suara itu. Masih. Itu. Oke. Nah, cuman nggak dilihat keluarnya itu. Dia keluar aja nyamperin temennya yang tadi. Cuman temennya udah jalan duluan, dia nyusul gitu. Itu arahnya ke masjid. Arahnya sih pasti ke masjid Al-Muflihun, ke masjid. Cuman sampai atau tidaknya kita dalam perjalanan itu kita nggak tahu. Itu hilang habis itu? Ya pokoknya setelah itu sampai malam kita cari nggak ketemu. Oh itu momen terakhir ketemu dengan Alvaro, dengar suaranya, habis itu nggak pernah lagi ketemu? Nggak pernah kedengeran lagi. Cari ke masjid? Ke masjid nggak ada. Kita 9:30 itu saya diajak minum jamu dengan Pak Ustadz Sunario. Ngajak minum, Pak RT ayo minum jamu. Ayo Pak, badan saya juga lagi kayak begini nih, saya bilang. Setelah minum jamu pikiran saya kelihatan terang. Kayak buyar gitu. Ingat semuanya gitu. Tadinya nggak sama sekali, nggak mau punya pikiran apa-apa. Nah, udah gitu, loh 9:30 saya pulang. Pak, kok sendalnya nggak ada cucu saya, belum pulang ini. Saya cari cucu saya dulu dah, saya bilang gitu kan. Saya cari muter. Saya tanya temennya, ketemu temennya. Alvaro mana? Di mana Alvaro? Enggak nyampur, katanya bilang gitu. Aku nggak main sama Alvaro, dia bilang gitu. Lah, kamu tadi yang nyamperin. Kenapa sekarang nggak nyampur? Emang bener aku nggak nyampur dari sore, katanya bilang gitu. Itu 9:30. Kita cari terus muter sampai ke masjid. Ke masjid tanya sama orang-orang masjid juga nggak ada yang tahu. Itu. Nggak terlihat di masjid juga, nggak terlihat juga ya? Nggak kelihatan. Nah, pada sore itu, ini udah jarak 2 hari. Setelah 2 hari itu ada marbot mengatakan bahwa kemarin ada orang datang laki-laki mengaku bapaknya Alvaro ke masjid gitu. Terus
Tapi itu dalam malam itu, dalam pencarian itu kita lapor ke polsek dulu. Setelah lapor ke polsek, udah malam, lapor ke polsek belum ditanggapin, belum bisa karena kehilangan anak umur di bawah umur itu harus ke Polres gitu. Nah saya pulang sambil nyari ke tetangga ke mana. Sambil minum dulu boleh Pak? Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah, emang lagi kurang fit dari 3 hari ini. Batuk, lagi musim batuk film. Nah, pada malam pertama itu kita lapor ke polsek, belum bisa karena diarahkan ke Polres. Belum 1 kali 24 jam. Oke. Terus saya pulang sambil nyari. Namun di rumah itu atau di kampung kita ini, di warga kita ini sudah banyak penuh. Dari Karang Taruna, dari grup RT, RW, LMK itu udah pada kumpul ikut membantu mencari Alvaro gitu. Semua bantu cari ya berarti ya? Bantu cari, alhamdulillah. Orang Sepintaro itu bantu cari semua. Baik yang dari polisi, dari apapun bantu saya untuk mencarinya itu. Nah, setelah hari berikutnya tetap kita mencari terus. Hari berikutnya itu kita laporan ke polsek lagi. Nah, ke polsek diarahkan ke Polres. Saya diantar dari polsek diantar ke Polres. Dari Polres itu malam kita jam 11:30 malam baru selesai BAP untuk laporan kehilangan anak itu. Nah, hari berikutnya hari ketiga itu saya dapat kabar dari tetangga bahwa marbot itu mengatakan, oh kemarin ada itu orang laki-laki ngaku bapaknya nyari Alvaro di masjid, katanya bilang begitu. Marbot itu. Akhirnya saya datengin, saya lari ke sana. Saya datengin, Pak, emang benar kemarin ada orang laki-laki nyari nama Alvaro? Iya, ngakunya bapaknya. Saya unjukin fotonya. Ini KTP ini, fotonya ini. Hampir mirip, katanya bilang gitu. Hampir mirip, katanya bilang gitu. Lah, kok baru bilang sekarang, bukannya dari kemarin bilang kayak saya bilang kan gitu kan. Iya, saya baru orang bodoh rame, kata bilang gitu. Nah itu akhirnya marbot lah yang jadi sekarang itu pertanyaan awal. Oke, itu memang bapaknya nggak? Bukan, ternyata bukan. Nah setelah itu akhirnya polisi datang dari Polres. Begitu datang untuk mengecek kronologis seperti apa dan menanyakan marbot seperti apa dan bagaimana. Akhirnya menuju ke arah bapaknya, arah keluarga bapaknya, yang dicurigain gitu. Namun polisi langsung melacak terus, tanya alamatnya di mana, ininya di mana, keluarganya siapa, ini siapa, ditanya semuanya. Akhirnya dilacak, yang dapat di Bogor dapat adiknya itu, suami adiknya itu, adiknya bapaknya Alvaro itu dibawa ke Jakarta, ditunjukin ke marbot. Ini bukan yang datang kemarin, bukan. Ternyata bukan. Terus lagi yang di Batam, adiknya bapaknya itu di Batam juga dicari di sana. Dari polisi Batam telepon ke saya, Pak ini kakeknya Alvaro. Iya Pak, ini saya dari kepolisian Batam, si A ini, Pak siapa lupa namanya. Nah ini saya sedang mencari Pak, menelusuri di Batam. Dalam jangka 1 minggu itu memang ketemu alamat itu, tapi dipantau dalam 1 minggu. Setelah dalam 1 minggu, baru kepolisian Batam lapor ke RT, RW, langsung ke rumah, kedatengin ke rumah adiknya itu. Ternyata bukan juga, namun sempat di BAP juga di kantor Polres Jakarta Selatan. Didatangkan ke Polres Jakarta Kenapa Selatan. nggak tanya bapaknya langsung Pak? Emang bukan bapaknya? Bapaknya kan masih di dalam Pak. Oh pesantren ini di sekolah. Titik. Apa sekolah, oke.
Karena dulu kena Sudah dicek masih di pesantren sekolah. Sudah dicek waktu itu masih ada di sana. Oke, sudah dipastikan ya. Tahun ini katanya bebas, cuman belum tahu, ini belum ada kabar lagi. Karena pada waktu Alvaro hilang itu dalam hari ketiga itu saya sambil sholat di masjid malam itu saya telepon. Saya telepon nyambung. Saya bilang, Mas, Alvaro nggak ada, Alvaro hilang. Kok bisa Pak? Kata bilang kan gitu. Mas Agus di mana? Saya bilang kan gitu. Saya masih di dalam Pak. Dia video call. Nih, saya masih di dalam, diunjukin di dalam itu pagar benteng. Di penjara ya? Iya, di Cipinang. Itu. Aduh, siapa dalam, jadi? Pak. Ya? Jadi nggak sampai sekarang tidak diketahui siapa laki-laki yang tanya Alvaro itu? Nggak tahu, nggak diketahuin. Karena CCTV nggak ada. CCTV masjid rusak waktu itu. Jadi nggak ada titik terang yang istilahnya siapa yang datang, siapa yang bawa, itu juga belum ketahuan sampai sekarang ini. Berarti dari hari itu tanggal 6 Maret sampai Lebaran nggak ketemu? Nggak ketemu. Nggak ada satupun kabar tentang Alvaro juga nggak ada? Sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang juga nggak ada? Sampai sekarang nggak ada kabar. Dari pihak polisi sudah berusaha cari? Sudah berusaha mencari. Tetapi ya itu tadi, semuanya buntu. Nah dari Polda itu Resmo Polda, itu tanggal 20, sekitar tanggal 20-an ke atas, itu datang ke rumah. Itu dari intelnya datang, awalnya dari intelnya, terus dari Resmob juga, dari Sri Kandinya juga, dari Polda. Itu akhirnya datang ke rumah untuk menanyakan, karena udah viral. Viralnya karena saya sudah masuk di awalnya itu berita TV1. Berita pertama itu TV1 yang sore jam 5 itu. Langsung dari News TV, dari Berita 1 itu langsung pada viral. Nah, setelah viral itu Polda baru tahu kalau anak ini hilang, belum diketemukan. Oh, oke. Karena apa? Karena dari pihak Polres laporan tidak dinaikkan ke Polda. Saya ditanya, kenapa Pak nggak langsung ke Polda? Nah, saya kan nggak tahu Pak, saya kan prosedur. Polsek dulu, Polres. Nah, itu nanti urusan Polres. Mau dinaikkan atau tidak kan saya nggak tahu Pak. Emang boleh Pak kita langsung lapor? Boleh Pak. Bapak langsung ke Polda juga boleh. Gitu. Nah, akhirnya tangani Polda. Tuh. Teman-teman nggak ada yang kasih kabar, nggak ada yang ketemu hari itu? Nggak ada sama sekali juga. Clue-nya pun juga nggak ada? Nggak ada. Karena apa? Anak-anak kecil yang ada di dalam masjid waktu itu ditanya satu persatu dari Sri Kandi Polda, Resmob itu, satu persatu bahkan dikumpulin satu ruangan gitu, ditanya satu persatu, kasih jajanan, dihibur gitu. Tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang mengatakan, oh ini begini. Nggak ada. Jawabannya nggak tahu semua. Pak, kalau boleh saya tahu, pas hari terakhir itu dia pakai baju apa dan ciri-cirinya bagaimana sih Pak? Bajunya biru agak ada kembang-kembangnya, kayak kembang melati itu, merah gitu, biru merah gitu. Cuman merahnya nggak terlalu ini ya, hanya biru samar gitu ya. Samar ke biru gitu. Baju kaos? Kaos. Iya, dia senangnya memang kaos. Oke, tangan pendek ya? Iya, kaos bola biasanya. Celananya? Celananya pendek. Warna apa? Warnanya sama sesetel kan itu. Oh, satu setel? Iya. Satu setel. Terus ciri-cirinya bagaimana Pak? Ciri-cirinya ada sini. Saya bawa. Nah ini yang biasa begini. Ada. Oh, ini anaknya. Kalau ada teman-teman mungkin yang lihat atau terlihat, nanti ini fotonya saya lampirkan juga ya. Iya.
Oke. Kalau di HP agak jelas. Ya, nanti saya lampirkan filenya Pak ya. Oh ya. Berarti kalimat terakhirnya itu dia pergi main aja ya berarti ya? Iya, pergi ke Nggak ada masjid lah. pamit. Pergi biasanya ke masjid. Masjid tuh biasanya pamit. Tapi itu kebetulan kok nggak pamit. Sampai sekarang benar-benar tidak ada satupun informasi. Tidak ada titik terang yang mengatakan Alvaro ada di mana gitu, nggak. Sedangkan saya sudah mencari ke berbagai orang yang pintar lah atau paranormal lah. Saya udah lakukan apapun kata orang, saya tetap melakukan Ikhtiar sudah usaha. ikhtiar semampu kita, karena kita untuk ibaratnya Ibu kenapa Bu sedih? Ibaratnya apa? Kita memang orang kecil, untuk biaya dan segala macam itu kita terbatas. Karena kita ya namanya rakyat kecil, pensiunan, terus ketimpa seperti ini. Saya udah lari sana, lari sini, Sukabumi, sampai ke Bandung juga, ke Cilacap juga, udah ke Jawa juga sudah saya lakukan. Namun petunjuknya juga belum ada yang pas. Kalau dari Bapak curiganya apa Pak? Saya susah untuk mengatakan curiga. Sekarang kita mau curiga dengan siapa? Kalau kita curiga dengan keluarga, nggak pernah punya salah, nggak punya ada permasalahan apapun. Itu begitu. Jadi kita juga bingung artinya itu untuk tersesat mengatakan. Atau kalau tersesat mungkin nggak kalau tersesat Alvaro bisa nggak nunjuk rumahnya di mana? Tahu kalau tersesat nggak mungkin. Anaknya itu agak cerdas Pak. Oh nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia Kalau pasti bisa tersesat. ngomong kemana? Pasti bisa ngomong kemana dan pulang kemana, rumahnya di mana, bapaknya siapa. Oh paling nggak dia bisa kasih tahu di situ Kasih ya. tahu. Walaupun dia tersesat misalnya di PIK, dia pasti bisa bilang bahwa rumahnya ada di mana dia tahu. Tahu. Pasti tahu. Bintaro, Al-Muflihun, Masjid Al-Muflihun. Oh dia tahu itu. Iya, tahu. Berarti dia bisa tunjuk dong ya. Bisa kalau memang Bisa anak minta itu. tolong orang, bisa minta antar atau kantor polisi ketemu bisa ini ya. Bisa kalau dia bisa, kalau nggak dikasih macam-macam, dia bisa ngomong. Ditanya pasti jelas. Kalau tidak Namanya diculik, bapaknya siapa? kalau tidak disekap, kalau tidak diambil, artinya dia bisa tunjukkan tempat kakek nenek rumahnya di mana. Bisa. Saya jamin bisa itu. Karena apa? Karena anak itu agak cerdas sekali dan selalu ingat. Pasti bapaknya siapa? Tugimin pasti gitu. Pak RT paling begitu. Oke. Harusnya kalau dia ada akses itu dia bisa lakukannya. Kalau diculik Pak, mungkin nggak? Kalau diculik ya ada kemungkinan juga bisa, ada juga nggak bisa juga. Karena apa? Karena lingkungan kita juga istilahnya belum pernah ada yang penculikan seperti itu di lingkungan kita. Selama kita tinggal di Bintaro itu belum pernah ngalamin. Baru di saya ini yang saya alamin. Di cucu saya ini yang dialami cucu saya ini. Bapak ada ketakutan ke arah sana nggak Pak? Ya kita takut sih ada. Takutnya ada. Ada takutnya kan begini Pak Dokter. Takutnya karena zaman sekarang itu nyawa orang sama ayam mahalan ayam, sepertinya kan begitu. Dibalikkan. Nah, kita ketakutnya begitu. Takutnya cucu saya ini kenapa-napa dan diapa-apain yang ibaratnya nanti nggak ketahuan itu. Kalau memang cucu saya itu udah meninggal, itu pasti ketemu, pasti bisa diketemukan. Tapi namun ini yang sampai sekarang ini belum bisa diketemukan ya karena mungkin ya ada karena orang melihat itu anak ada gitu kan, anak ada sehat, ada yang ngurus katanya. Cuman di mana tempatnya nggak mau ngasih tahu, nggak bisa dikasih tahu. Itu info dari mana? Orang pintar. Orang pintar. Anaknya ada, sehat, ada yang ngurus. Tapi diminta petunjuknya di mana, nggak mau ngasih tahu. Gelap katanya di Terawang itu. Oke. Gitu. Tapi nggak ada masalah ya dengan bapak, dengan mama, dengan keluarga, dengan lingkungan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada kena marah. Nggak ada.
Lah saya kan jadi RT dari 2011 sampai sekarang. Kan berarti kan warga kita nggak ada masalah. Baik-baik aja warga kita, aman gitu. Nah, ini mungkin ada salah seorang yang mungkin ya ada yang nggak suka, mungkin juga ada. Cuman kan kita nggak tahu. Karena hati orang itu semuanya kan kita nggak tahu, Dok. Gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, saya sih dengan keluarga nggak ada masalah, dengan tetangga nggak ada masalah. Dengan Alvaro juga dia bukan kabur ya, tapi iya. berarti dihilangkan aksesnya. Iya. Ya? Pak, waktu ini kemarin ada yang viral tentang Bilqis ya, kemarin baru diculik dan sudah kembali ya, kembali ya. Dijual ya? Dijual katanya. Kemarin itu saya mendengar berita dijual berapa dari 3 juta sampai 30 juta apa terakhir itu, sama orang suku pedalaman Jambi ya kalau tidak salah, sampai polisinya itu juga di berita ya, polisinya itu mendapatkan satu penghargaan dari wali kota juga kemarin itu yang menemukan itu di tengah hutan ya ketemunya. Iya, di tengah diculik dan dijual. Takut seperti itu juga nggak? Ya, takut lah, Dok, saya bilang. Saya juga masih was-was lah kita juga. Tiap malam makanya kita susah untuk tidur. Hanya mikirin cucu supaya sehat, selamat, dan pulang gitu. Gitu. Dari pihak kepolisian ada kasih informasi baru? Belum lagi? Kemarin dari pihak Polsek Pesanggerahan nelpon ke saya minta laporan kepolisian yang waktu pertama. Kemarin udah saya kirim fotokopinya. Nah ini tadi saya baru perjalanan kemarin ditelepon dari Polres, disuruh menghadap dengan di Polres lagi gitu, di penyidik, suruh menghadap penyidik karena penyidik yang lama ganti. Sekarang disuruh menghadap penyidik yang baru. Oke. Itu. Ini tinggalnya bertiga ya? Bapak, Mama, sama Alvaro. Ada anak saya 2. Ada yang lain juga. Ada tantenya, ada omnya. Ada tantenya, ada omnya juga. Terus ada kakaknya Alvaro kan ada perempuan. Berkelas 6 sekarang. Oh, ada juga. Ada. Jadi Alvaro itu berdua, kakak adik, yang kakaknya perempuan lagi kelas 6 sekarang. Teman-teman sekolah juga nggak ada satupun. Nggak ada satu cerita nggak ada. Pak, kalau misalnya Alvaro dengar video ini, lihat video ini, apa yang Bapak pengen sampaikan dengan dia? Saya ingin menyampaikan kalau memang Alvaro melihat video ini, Alvaro ingat Bapak nak, Bapak sudah capek nyari, semoga kamu cepat pulang dan orang yang membawanya pergi, tolong sadar dan ngantar pulang ke rumah, kumpul keluarga dengan keadaan selamat. Itu harapan saya. Semoga didengar Alvaro maupun orang yang telah membawanya, ada rasa belas kasih untuk Alvaro supaya segera dipulangkan ke rumah kembali dengan keluarga, kumpul dengan keluarga. Mama, Ibu? Sama, saya juga harapan mudah-mudahan yang membawa Alvaro dibuka pintu hatinya biar dipulangkan dengan selamat. Pak, Ibu, kalau misalnya nih ada yang pulangin Alvaro nih, ya entah apapun itu ya, kalau misalnya dia ambil atau apa ya, dia kembalikan Alvaro, akan diproses hukum nggak? Kalau menurut saya itu kita mau semuanya mau kita pasrahkan aja mau yang kuat, yang berwajib. Karena apa? Kalau saya sih memaafkan, nggak akan kita lanjutkan ke proses hukum kalau bisa kan gitu. Tapi kalau pihak berwajib itu nanti urusan pihak berwajib. Kalau saya sih menyarankan nanti sudah aja kalau memang dipulangkan ya sudah kita terima dengan apa adanya dan kita maafkan aja kan gitu. Sudah senang, yang penting Alvaro pulang. Yang penting cucu saya pulang, bisa menempuh pendidikan ke depannya. Kasihan saya untuk cucu saya. Nanti pendidikan segala macamnya
terhambat gitu. Siapapun di luar sana yang mungkin lihat atau mengenali Alvaro dari foto ini, siapapun itu boleh hubungin ke nomor di bawah ini, saya lampirkan. Bagi kalian semua yang bisa bantu, bisa temukan dan bisa kembalikan Alvaro kembali ke rumah, saya akan kasih sedikit hadiah untuk kalian semuanya. Jadi menurut saya mudah-mudahan siapapun itulah yang punya niat jahat ataupun tidak punya niat jahat ataupun punya niat untuk membantu, daripada dijual atau salah guna atau apapun itu, saya siap untuk kasih hadiah untuk kalian semuanya asal Alvaro dikembalikan kepada orang tuanya. Amin. Kalau Alvaro balik, Pak, Ibu, apa yang mau dilakukan? Saya akan merasa akan lakukan syukuran, Pak. Akan syukuran, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terima kasih kepada orang yang telah menemukannya juga, kepada aparat segala macam, terutama dari studio Dr. Richard. Banyak terima kasih telah diundang kemari untuk menyampaikan keluh kesah kami untuk cucu saya Alvaro Kianu Nugroho supaya kembali dengan keadaan sehat dan selamat. Kalau Mama, mau apa Mama kalau ketemu? Ya pengennya sih cepat pulang aja. Hobi apa sih kalau Alvaro? Bola. Bola, layangan. Itu kemarin habis dibelikan layangan 100 biji. Masih ada numpuk layangan. Siapa yang beli? Itu bapak sambungnya. Oh, ada bapak sambungnya. Ada. Bapak sambung yang sekarang. Kalau kemarin kan sudah berapa tahun kan sudah pisah kan gitu kan. Makanya Alvaro cepat pulang biar bisa main layangan lagi. Pak, kalau Alvaro sehat dan diadopsi orang, dia nggak mau pulang, apakah Bapak Ibu rela? Wah, ini pertanyaan dari tim, Pak, bukan dari saya, Pak. Ya. Walaupun nggak mungkin sih sepertinya ya. Nggak mungkin saya untuk rela, karena saya itu sudah dari kecil kita yang ngurusin, besarin ya, yang besarkan, terus tiba-tiba sudah besar, kok ada orang yang mau, kalau dia terus terang dan jujur pada saya, nggak usah bikin kayak saya seperti ini, bicara baik-baik, ya mungkin kita bisa merawat berdua. Kan gitu, bisa merawat serang gantian, kan begitu. Jangan seperti ini, kita istilahnya kita ini dibelakangin, artinya diambil secara tidak terang-terangan gitu, tidak terang-terangan. Berarti gitu. Bapak memang mendugai bahwa ini kayaknya diculik ya? Kalau nggak diculik harusnya balik ya pasti. Harusnya balik. Kalau ini diculik. Pak, kalau boleh Bapak mau minta tolong di sini, Pak, minta tolong dengan siapa, Pak? Ya, saya minta tolong dengan terutama dari pihak studio Dr. Richard untuk menyebarluaskan berita ini supaya sampai ke masyarakat yang paling bawah maupun paling atas, sehingga cucu saya Alvaro Kianu Nugroho cepat diketemukan. Yang kedua yaitu saya minta kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, dan jajarannya, dari Ibu Kapolsek Pesanggerahan dan jajarannya, saya mohon dibantu untuk mencari cucu saya Alvaro Kianu Nugroho hingga dapat diketemukan dengan keadaan sehat dan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Itu harapan saya, Pak. Katanya Kapolri sudah mau bantu, Pak. Bahkan Kapolri sudah berkasnya itu kemarin saya tanya dari Resmo Polda, itu berkasnya sudah di Bareskrim katanya. Namun dari Bareskrim sampai saat ini juga belum ada kabar. Memberikan respon. Karena kemarin itu dari Kak Seto juga membantu untuk langsung ini kan ke Kapolri waktu itu. Oh, Kak Seto juga sudah membantu juga. Iya, Uya Kuya juga sudah. Uya Kuya, terus dari belum media TV yang FYP, Pagi-Pagi Ambiar,
Semua bantu cari Semua Alvaro. bantu cari Alvaro. Saya mengucapkan banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Semuanya telah membantu saya dari warga kampung kita sendiri sampai ke media-media elektronik juga banyak yang membantu sama saya, keluarga saya. Nah ini setelah ada Bilqis ketemu, nah ini Alvaro ini viral kembali. Oh kemarin sempat viral tapi habis itu hilang. Hilang. Setelah itu beberapa bulan itu hilang. Itu mempersulit mencari lagi nggak Pak kalau hilang? Ya sulit Pak. Kita sulitnya begini. Tapi kita tetap mencari. Viral aja nggak ketemu ya Pak ya. Apalagi kalau nggak viral lagi ya. Apalagi ya. Itu tetap saya mencari. Setiap hari, setiap hari Bapak cari? Saya keluar. Cari pinggir-pinggir gang-gang kecil. Di pinggiran Jakarta. Di kampung-kampung. Saya selalu naik motor pelan-pelan sambil mencari. Itu tetap upaya saya nggak akan kendor sampai situ. Itu. Karena dekat banget dan sayang banget. Kalau saya jauh, memang perlu biaya, saya nyerah, nggak jalan saya kalau terlalu jauh. Ada umpamanya kemarin diberitakan ada di Bandung. Bandungnya di mana? Nggak ketahuan. Nah saya nggak jalan karena nggak jelas. Oke. Terus pindah lagi, ada di Semarang. Semarang juga saya begitu. Nah, namun Semarang ada ponakan. Tolong cari ini Alvaro, kalau ngeliat ini foto ini ya Alvaro nanti kabarin. Saya bilang gitu. Terus dari Boyolali, Pasar Boyolali itu juga ada saudara di sana. Saya kirim foto. Tolong ini kalau ada foto ini Alvaro, tolong kasih tahu saya. Sampai ke pelosok-pelosok cari, saya bilang kan gitu. Bilqis hilangnya berapa lama? Berbulan-bulan juga ya? Berbulan-bulan juga. Kalau kita sudah sampai 9 bulan. Sudah 9 bulan Pak? Iya. Jalan 9 bulan ini. Kan dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 9 bulan. Ini pada neneknya ini. Waktu puasa, waktu pas hilang. Kan puasa. Makan nggak mau. Buka puasa nggak mau, minum aja. Sahur juga cuman paling minum air putih. Nangis tiap malam, tiap hari. Coba. Terus sedangkan saya khawatir ini istri saya ini kan kena gula Pak Dok. Pernah dirawat 2 kali karena ngedrop. Saya khawatirnya kita cucu belum ketemu, ini nanti masuk rumah sakit lagi, repot lagi. Kan gitu. Alhamdulillah, tapi Tuhan itu adil. Sampai sekarang itu alhamdulillah dia nggak pernah ngedrop. Gitu. Saya turut bersedih ya Pak ya, Ibu. Amin. Mudah-mudahan Alvaro cepat ketemu. Amin. Saya nggak bisa bantu apa-apa selain kasih berita ini, menyebarluaskan ini. Mudah-mudahan kalian yang nonton ada lihat mau bantu, bisa dibantu. Hubungin nomor di bawah ini. Siapapun di antara kalian di luar sana yang tergerak hatinya bisa mengembalikan Alvaro. Saya akan memberikan hadiah untuk kalian semuanya. Amin. Terima kasih. Pak, terakhir ada yang pengen disampaikan lagi? Ya terakhir saya hanya mengucapkan banyak terima kasih kepada studio atau dokter. Sama-sama Pak, gak apa-apa Pak saya Pak. Yang penting ketemu Alvaro-nya Pak. Banyak telah mengundang kami untuk menyampaikan keluh kesah saya tentang cucu saya yang sampai saat ini belum pulang. Semoga dengan adanya saya di studio ini, besok cucu saya kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih dokter.